Pada umumnya, orang ingin hidup dalam suatu ikatan pernikahan. Dalam Kanon 1055 paragraf 1 tertulis, perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri, serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan dan diangkat ke martabat sakramen. Perkawinan pada hakikatnya adalah komitmen jangka panjang dari kedua pasangan yang tidak dapat diceraikan meskipun dengan alasan apapun kecuali kematian. Pada Kanon 1063 paragraf 1, dengan khotbah katekese yang disesuaikan bagi anak-anak, kaum muda serta dewasa, juga dengan menggunakan sarana-sarana komunikasi sosial, agar dengan itu umat beriman Kristiani mendapat pengajaran mengenai makna perkawinan Kristiani dan tugas suami istri serta orang tua Kristiani. Tujuan perkawinan itu ada 3. Yang pertama adalah kesejahteraan suami istri, yang kedua adalah kelahiran anak, dan yang ketiga adalah pendidikan anak. Nah, untuk kesejahteraan suami istri itu artinya salah satu dari tujuan hidup perkawinan yang dipahami sebagai persekutuan seluruh hidup seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, dalam Lumen Gentium artikel 1 tertulis bahwa dalam hidup dan kedudukannya suami istri mempunyai karunia yang khas di tengah umat Allah. Rahmat khusus sakramen perkawinan itu dimaksudkan untuk menyempurnakan cinta suami istri dan untuk memperkuat mereka yang tidak dapat diceraikan. Berkat rahmat ini, para suami istri dapat hidup berkeluarga maupun dalam menerima serta mendidik anak saling membantu untuk menjadi suci. Nah, jika pasangan suami istri menolak dengan sadar tujuan perkawinan, yaitu kelahiran anak dan juga pendidikan anak, artinya mereka menolak unsur hakiki perkawinan itu sendiri. Maka tujuan persiapan jangka panjang ini adalah untuk membangun perkawinan yang sehat. Perkawinan sehat yang bagaimana? Antara lain adalah yang seiman, jujur, memiliki tanggung jawab, saling percaya, saling menghormati, memiliki komitmen, memiliki rencana bagi anak ke depannya. Sahabat pasutri yang terkasih, pendidikan kepada anak adalah sesuatu yang mandatori, menjadi suatu kewajiban utama dari setiap orang tua. Kalau kita mendidik anak dengan baik, maka anak-anak akan menjadi pribadi yang terdidik. Dengan nilai-nilai yang kita anggap baik, maka nilai-nilai itu akan dapat diteruskan. Nilai-nilai itu bahkan akan menjadi keutamaan dari sebuah keluarga, karena orang tua mau mengajarkannya dengan baik. Pendidikan kepada anak melekat pada setiap orang tua. Orang tua yang tidak mau mendidik anaknya, hanya mau membesarkannya, adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab, meskipun anaknya bisa makan, meskipun anaknya bisa sekolah. Kadang-kadang kita terjebak dengan pembiayaan, seolah-olah kalau sudah membiayai, maka segala sesuatu sudah selesai. Seolah-olah kalau kita sudah mencukupkan kebutuhan-kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan, maka anak-anak tidak memerlukan lagi kita lebih banyak. Karena kita sudah menyerahkannya kepada guru-guru, kepada para pembantu atau asisten rumah tangga kita. Pendidikan itu melekat pada kita supaya kita juga mendapat penghargaan dari Tuhan. Pendidikan itu amat penting karena kita mendapatkan pendidikan yang sama dari orang tua kita. Kalau kita tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka dengan sendirinya juga kita tidak bisa baik. Apa yang harus kita didik?
Kalau kita menganggap bahwa iman Orang itu tua baik, berperan untuk iman memberikan sebagai kesaksian seorang dan Katolik juga itu baik, teladan hidup maka bagi kita harus anak-anaknya mendidik mereka dengan cara sebagai iman contoh Katolik. bagi Bagaimana perkembangannya caranya di meyakinkan iman? kemudian hari. Belajarlah melalui kaidah-kaidah yang kita pahami dan juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak bisa diajak berdoa, pergi ke gereja bersama, berziarah ke Gua Maria, mengikuti sekolah minggu, ataupun aktivitas yang lain yang ada di gereja setempat. Sehingga anak bisa dengan mudah bersosialisasi dengan banyak orang. Orang tua berperan untuk memberikan kesaksian dan juga teladan hidup bagi anak-anaknya sebagai contoh bagi perkembangannya di kemudian hari. Saya akan menceritakan kisah yang pernah saya alami, yaitu tepatnya pada bulan Agustus tahun 2021 kemarin. Saat itu baru gencar-gencarnya penyakit corona. Pada saat itu, awalnya saya itu belanja mau masak. Tetangga saya cerita kalau istrinya sakit. Hanya itu saja. Sampai di rumah, saya pun masak seperti biasanya. Sehabis masak, selesai masak itu saya kok merasa pusing. Saya bilang sama anak-anak saya, "Ibu kok pusing?" Terus mereka bilang, "Tiduran aja dulu, Bu." Iya, saya begitu. Terus saya langsung tiduran. Tapi setelah saya tiduran, semakin lama kok semakin menjadi pusing saya itu. Sehingga mulai saat itu, saya itu sakit. Sakit yang tidak tahu apa sebabnya saya sakit. Tahu-tahu seperti itu. Kemudian pada saat saya sudah mulai sakit itu, suami saya pulang dari kerja. Dia juga bilang pusing katanya. Terus tiduran. Setelah itu, sore saya tanya, "Kok enggak bangun-bangun?" "Saya mumet," bilang begitu. Saya pun juga mumet. Mumet saya dan suami saya itu memang hampir sama lah. Saya tidak bisa apa-apa, suami saya juga tidak bisa apa-apa. Sampai-sampai pada saat itu, kami pun tidak merasa hal yang aneh ataupun gimana, enggak. Tapi berlanjut sakit. Dari hari demi hari, saya sakit, suami saya sakit. Kalau suami saya hanya sekitar setengah bulan. Tapi kalau saya itu berlanjut. Saya itu bangun pagi itu enggak bisa. Jadi hanya merambat-merambat kalau mau jalan. Adanya hanya tidur, lemes, mau makan enggak bisa, perutnya enggak mau menerima masalahnya. Itu berlanjut sampai 1 bulan. Padahal saya juga sudah berobat ke dokter sampai 1 kali belum sembuh, 2 kali belum sembuh, kemudian pindah 1 kali belum juga sembuh. Akhirnya saya masih sakit sampai 1 bulan tadi. Kalau suami saya sampai setengah bulan. Lah, setelah 1 bulan itu doa saya mungkin didengar oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan Yesus itu datang, hadir dalam doa saya. Kemudian saya rasakan penyakit saya atau sakit saya itu sedikit demi sedikit berkurang. Akhirnya setelah 1 bulan persis itu saya hanya tiduran, saya bisa bangun. Kemudian saya bangun merambat tembok itu ke ruang luar di depan rumah, maksudnya itu Dede. Itu sambil itu ya gerak-gerak sedikit lah sambil Dede biar kena sinar matahari. Sampai setengah bulan saya Dede seperti itu. Akhirnya
lambat laun sedikit demi sedikit penyakit saya bisa hilang. Kalau suami saya setengah bulan sudah hilang, tapi kalau saya sampai 1 bulan itu baru bisa jalan keluar rumah itu tadi. Dan 1,5 bulan akhirnya saya agak sembuh. Jadi selama 1 bulan itu saya nggak pernah namanya ke dapur masak, nggak pernah. Jadi anak-anak sudah menyiapkan semuanya, saya tinggal makan. Tapi ya itu tadi, mau makan nggak bisa, perutnya nggak bisa menerima. Jadi saya itu ya hanya pusing. Yaitu tadi setelah 1 bulan seolah-olah Tuhan itu hadir dalam doa saya. Kemudian saya berdoa mohon ampun agar saya segera diberi kesembuhan dan segera sehat kembali seperti sedia kala. Akhirnya Tuhan mungkin mengabulkannya. Kemudian saya lambat laun bisa agak regeng, akhirnya saya sembuh. Itulah pengalaman saya yang pernah saya alami. Tuhan memang hadir dalam hidup saya.